Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tak henti-hentinya dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tema kita, kuatkanlah hatimu dan jangan takut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kita tahu setiap pemimpinan di dunia ini tidak ada yang terus-menerus dipangku oleh seseorang. Ada saatnya dia akan digantikan oleh orang lain. Inilah juga yang kita dapat lihat dari teks pembacaan kita, bahwa Musa yang adalah pemimpin bangsa Israel, yang selama ini telah membawa bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Dan pada pembacaan kita ini, Musa menyadari bahwa dia tidak akan lama lagi memimpin dan dia pun harus digantikan. Musa adalah pemimpin yang tahu diri. Ketika usianya sudah tua, sudah lanjut berumur 120 tahun, tidak memungkinkan lagi memimpin generasi baru memasuki tanah perjanjian. Dan juga Allah yang telah memutuskan bahwa Musa hanya dapat melihat tanah perjanjian dari kejauhan. Ini bisa kita baca pada Bilangan 20. Saudara-saudaraku, pernyataan Musa ketika dia mengatakan ini di tengah-tengah bangsa Israel membuat bangsa Israel sedih, putus asa, takut, penuh kekhawatiran bagaimana kehidupan selanjutnya dan perjalanan selanjutnya ketika Musa tidak lagi berada bersama-sama dengan mereka.
sebab mereka tahu bangsa Kanaan sangat kuat dan kota serta benteng mereka sangat kokoh. Namun disinilah Musa sebagai pemimpin yang walaupun dia tidak lagi ikut dalam perjalanan selanjutnya dan memasuki tanah Kanaan, dia tetap menghibur dan menguatkan mereka bahwa Allah Israel akan berperang bagi umatnya. Artinya, bangsa Israel diyakinkan agar tetap mereka belajar setia menjadikan Tuhan, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran yang terus mereka andalkan agar mereka tetap dalam penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang Israel tidak perlu gentar terhadap penduduk Kanaan, walaupun mereka tahu mereka adalah orang-orang yang kuat, sebab mereka memiliki Allah yang setia, penuh kuasa, melebihi kekuatan dan kekuasaan apapun, yang senantiasa menyertai umatnya. Dan juga Musa menguatkan umat Allah. Musa juga menghibur Yosua serta menguatkan Yosua juga yang akan menggantikan dia, yang akan memimpin umat Allah menduduki tanah perjanjian. Musa juga menjamin bahwa Allah Israel lah yang telah memilih Yosua yang akan menyertai dan memimpin kehidupan Yosua sebagai pemimpin baru bagi bangsa Israel. Oleh karena itu, Yosua tidak perlu takut dan jangan patah hati, sebab Allah adalah Allah yang setia, yang menyertai orang-orang yang diutusnya, termasuk Yosua ini. Saudara-saudaraku, demikianlah kita tahu bahwa kehidupan kita ini pada waktu tertentu sesuai dengan pengaturan Tuhan akan berakhir. Sama dengan Musa menyadari kehidupannya juga akan berakhir. Oleh karena itu dia merasa bertanggung jawab untuk mempersiapkan Yosua. Demikianlah juga kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab, kita pun akan mempersiapkan anak-anak kita agar dalam kehidupannya, yang pertama mereka perlu mengenali Tuhan, hidup takut akan Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya kekuatan mereka, dan Tuhanlah yang akan membawa kehidupan mereka ke masa depan, menghantar mereka kepada kehidupan yang baik menurut ukuran Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah anak-anak kita sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh mengenal Tuhan dari kecilnya, sehingga ketika mereka bertambah besar dan menjadi orang-orang muda, menjadi orang-orang yang akan menggantikan kita, baik di keluarga, di gereja, di jemaat Tuhan, bahkan di tengah-tengah bangsa ini, sebagai generasi yang akan menggantikan generasi tua, mereka tetap memiliki karakter yang baik. Mereka tetap memiliki pendirian karena mereka percaya diri, dan percaya dirinya tetap dialaskan kepada pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sehingga dengan mereka hidup takut akan Tuhan, mereka memiliki karakter yang baik sebagai anak-anak, sebagai orang muda, sebagai generasi yang akan siap menggantikan generasi tua. Dan kita juga sebagai orang tua, tetaplah kiranya memotivasi anak-anak kita untuk sungguh-sungguh berjuang, baik ketika mereka belajar, ketika mereka mengikuti studi-studi mereka, tetap sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, sebab dari sanalah sumber pengetahuan dan hikmat yang akan mereka dapatkan untuk kelak mereka boleh bekerja, mengerjakan sesuatu pekerjaan mereka, dan dari pekerjaan mereka itu nama Tuhan yang akan dimuliakan, dan setiap pekerjaan yang mereka kerjakan akan menjadi berkat bagi orang lain, sebagai apapun dia, sebagai apapun pekerjaannya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan Tuhan. Pekerjaan itu semua mulia kalau dikerjakan dengan baik. Dan biarlah anak-anak kita juga
tetap punya percaya diri, tapi tidak tinggi hati, tidak sombong. Mereka percaya diri dan mandiri, tapi tidak juga merasa diri hebat, karena mereka tetap mengakui Tuhanlah sumber kekuatan mereka yang memberikan kemampuan kepada mereka masing-masing. Saudara-saudaraku, ketika juga anak-anak kita menghadapi tantangan hidup dalam kehidupannya, tentu seperti generasi muda saat ini mempunyai tantangan tersendiri yang tidak sama dengan tantangan kita generasi tua. Saudara-saudaraku, dengan itulah kita perlu meyakinkan ketika mereka memasuki masa depan mereka, seperti bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, situasi dan keadaan yang baru, tapi mereka tidak takut. Demikian jugalah anak-anak kita. Mereka tak percaya diri bersama Tuhan, mereka melangkah dan tak percaya diri bahwa Tuhan sumber pertolongan akan menolong, memampukan mereka melawan apapun itu, tantangan besar, ancaman besar, karena mereka memiliki Tuhan yang melampaui segalanya. Saudara-saudaraku, biarlah setiap anak-anak kita sungguh kita kuatkan dan tetap kita ingatkan bahwa dalam hidupnya sumber keberhasilannya ketika mereka takut akan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada mereka masa depan yang baik. Saudara-saudaraku, biarlah anak-anak kita, baik di tengah-tengah keluarga dan gereja, sungguh semuanya mau menghidupi bahwa kehidupan mereka hanya satu, tetap bersandar kepada Tuhan. Dan mereka percaya apapun yang mereka kerjakan dan usahakan, jika mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Demikian firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu menyertai kami, menyertai anak-anak kami, jika kami mengandalkan Tuhan semata. Biarlah ini semua menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan ini. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.